Politik kantor itu seperti kendaraan dalam perjalanan karier kita. Mengandalkan kinerja, kerja keras, dan loyalitas saja sama seperti berjalan kaki. Mungkin bisa mencapai posisi yang Anda tuju, mungkin tidak. Kalaupun tercapai, perlu energi dan usaha lebih besar, waktunya lebih lama. Dan pada saat itu mungkin Anda sudah sangat lelah atau sudah waktunya pensiun. Apakah Anda mau tunggu sampai pensiun? Dengan kendaraan yang tepat, perjalanan ke tujuan akan lebih cepat dan efisien. Halo para pemimpin dan manajer profesional, selamat datang kembali di channel Executives Connect untuk membantu Anda tidak hanya bertahan, tapi juga bersinar di medan pertempuran korporasi. Kali ini kita akan belajar bagaimana membaca peta jalan agar kita tidak tersesat. Kita akan membahas membaca peta kekuasaan dalam organisasi. Pernahkah Anda merasa seperti Anda sudah melakukan semua hal yang benar, kinerja optimal, loyalitas paripurna, semua sesuai SOP perusahaan, tapi kok ya jalan promosi itu rasanya kayak jalan tol pas lagi jam pulang kantor, padat merayap dan sering macet? Nah, disitulah letak masalahnya. Banyak dari kita terjebak dalam asumsi bahwa org chart yang rapi di dinding kantor itu adalah satu-satunya peta kekuasaan yang berlaku. Padahal seringkali ada peta tersembunyi yang justru jauh lebih menentukan arah keputusan, alokasi sumber daya, dan bahkan siapa yang naik jabatan. Mari kita bedah perbedaannya. Pertama, ada struktur formal. Ini yang Anda lihat di bagian organisasi. Siapa melapor kepada siapa, jabatannya apa, gajinya berapa, ya setidaknya itu yang tertera. Ini bagus untuk administratif, untuk pelaporan, dan untuk meyakinkan HR bahwa Anda punya bos. Tapi kemudian ada peta kekuasaan nyata. Ini jauh lebih menarik. Ini bukan tentang jabatan di kartu nama, melainkan tentang pengaruh. Siapa yang benar-benar didengarkan, siapa yang dipercaya oleh bosnya bos. Di sini ada relasi informal, loyalitas pribadi, aliansi strategis, sponsor internal, bahkan komunikasi bawah tanah yang seringkali lebih efektif daripada email formal tembusan 7 departemen. Contoh kasus nyata. Di sebuah perusahaan telekomunikasi raksasa, keputusan penempatan general manager selalu ditegaskan oleh CEO. Tapi tahukah Anda, usulan awal dan shortlist kandidat itu hampir selalu dipengaruhi oleh grup HR Director yang sangat dekat secara pribadi dengan pemilik perusahaan. Jadi banyak kandidat brilian yang gagal bukan karena kualitas, tapi karena mereka tidak terhubung dengan pembisik utama sang CEO ini. Ironis, bukan? Agar kita tidak jadi korban berikutnya, mari kita kenali tipe-tipe kekuasaan yang perlu Anda pahami. Ini bukan tentang punya kekuasaan, tapi tentang mengenali di mana kekuasaan itu bersembunyi. 1. Posisional. Ini yang paling jelas. Berasal dari jabatan. VP, Direktur, General Manager. Mereka punya otoritas karena ada di piramida atas. Gampang dikenali, seperti bendera di puncak gunung. 2. Pengaruh pribadi. Nah, ini yang seru. Ini kemampuan memengaruhi orang lain tanpa perlu otoritas formal. Mereka itu magnet sosial di kantor. Orang cenderung mendengarkan mereka, bahkan jika jabatan mereka tidak setinggi itu. Mungkin karena karisma, pengalaman, atau kemampuan membuat kopi yang enak. 3. Aliansi politik. Ini adalah kekuatan dari kelompok informal yang solid. Mereka bergerak bersama, saling mendukung. Bayangkan mereka sebagai tim Avengers mini di kantor. Jika Anda bersekutu dengan mereka, Anda punya kekuatan ekstra. 4. Kekuasaan informasional. Ini adalah kekuatan rahasia. Akses terhadap informasi penting sebelum orang lain tahu. Ini bisa berupa data, gosip yang sudah terkonfirmasi, atau bocoran rencana besar dari rapat tertutup. Mereka adalah perpustakaan bergerak yang tidak semua orang bisa akses. 5. Kekuasaan relasional. Berasal dari koneksi pribadi dengan figur kunci. Ini bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang kedekatan pribadi. Mungkin mereka tetangga satu kompleks, itu teman lama dari kuliah, atau bahkan punya hobi yang sama dengan CEO. Kedekatan emosional seringkali lebih kuat daripada kedekatan struktural. Ingat catatan penting ini. Tidak semua kekuasaan itu terlihat. Seringkali, mereka yang paling berkuasa justru tidak banyak bicara. Tapi setiap keputusan yang mereka sentuh, entah kenapa, selalu diikuti. Misterius, seperti ninja di balik layar.
Jadi, bagaimana kita bisa mulai memetakan hantu-hantu kekuasaan ini di organisasi Anda? Jangan panik, ini bukan tugas intelijen kok. Ini pendekatan sistematis. Langkah pertama, identifikasi pengambil keputusan nyata. Siapa yang benar-benar punya kunci anggaran? Siapa yang bisa memberi lampu hijau untuk promosi Anda? Bandingkan peran formal mereka dengan peran aktual mereka. Bisa jadi yang di bagan cuma patung, yang di balik layar justru dalangnya. Langkah kedua, lacak aliansi dan koalisi. Siapa yang selalu lengket di proyek-proyek penting? Siapa yang terlihat saling backing di rapat strategis? Perhatikan siapa yang minum kopi bareng setiap pagi, siapa yang makan siang bersama. Percayalah, makan siang itu bukan sekadar urusan perut. Langkah ketiga, dengarkan ruang tengah. Ini bukan tentang gosip receh, ya, tapi tentang mengamati percakapan sebelum dan sesudah rapat penting. Jangan abaikan obrolan informal di pantry, lift, atau sela-sela town hall. Seringkali, kebijakan sebenarnya sudah diputuskan di sana, sebelum masuk ke agenda rapat. Langkah keempat, gambar influence map sederhana Anda. Ambil kertas atau aplikasi digital, buat skema sederhana, tulis nama CEO di atas, lalu di bawahnya, VP, Direktur, dan seterusnya. Kemudian beri tanda, lingkaran biru, untuk koneksi formal. Ini mudah, tinggal lihat org chart, diamond oranye. Ini yang penting, untuk pengaruh kuat informal. Siapa yang didengarkan CEO? Siapa yang influence VP Anda? Lingkaran merah. Untuk potensi ancaman. Ini bukan berarti musuh bebuyutan, tapi bisa jadi kompetitor internal yang punya agenda berbeda atau bloker bagi kemajuan Anda. Jangan lupa, tempatkan diri Anda di peta itu. Oke, Anda sudah punya peta, sekarang apa gunanya? Ini bukan sekadar lukisan dinding loh. Peta ini adalah senjata strategis Anda. Bagaimana menggunakannya? Pertama, bangun aliansi dengan aktor kunci. Fokuslah pada mereka yang memiliki diamond oranye di peta Anda, bukan hanya atasan langsung Anda. Cari cara untuk berkolaborasi, memberikan nilai, dan membangun kepercayaan. Kedua, netralisir ancaman. Identifikasi lingkaran merah Anda, bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk memahami motivasi mereka. Mungkin Anda bisa mengubah mereka menjadi sekutu melalui kolaborasi atau diplomasi. Daripada berantem, mendingan bikin mereka jadi teman kan, lebih hemat energi. Ketiga, ciptakan visibilitas yang tepat. Pastikan kerja keras dan kontribusi Anda terlihat oleh figur-figur berpengaruh. Libatkan mereka, mintakan feedback mereka. Ingat kasus Arif tadi? Jangan biarkan kerja keras Anda cuma jadi cerita di balik layar. Intinya adalah ini. Jangan sampai Anda terjebak bekerja keras sampai berdarah-darah untuk orang yang tak punya kuasa membuat Anda naik. Anda harus bekerja cerdas, bekerja strategis. Memahami peta kekuasaan ini bukan berarti Anda harus menjadi Machiavellian atau ahli intrik. Ini tentang menjadi pemain catur yang cerdas dalam permainan organisasi. Ini tentang memastikan upaya Anda terarah, terlihat, dan membuahkan hasil optimal untuk karier Anda. Jadi, mulai hari ini, jangan hanya melihat org chart. Mulailah membaca peta kekuasaan yang sesungguhnya. Dan saya yakin perjalanan karier Anda akan jauh lebih lancar dan penuh dengan peluang. Bagaimana dengan Anda? Punya pengalaman menarik saat membaca peta kekuasaan di kantor? Atau mungkin ada tipe kekuasaan lain yang Anda temukan? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan strategi karier berikutnya, dan share ke rekan-rekan Anda yang mungkin butuh peta ini. Serial video ini dibuat berdasarkan e-book Beyond Performance. Hubungi kami bila Anda tertarik untuk membacanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap strategis, tetap bersinar.